Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Akibat arus pendek listrik, sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga ludes terbakar. Jelang pemilu, ratusan warga binaan di Lapas Mataram mengikuti perekaman EKTP. Uji kualitas lintasan, puluhan pembalap mobil nasional mengaspal di sirkuit Mandalika. Seorang pemuda berinisial RH diamankan warga, kemudian diserahkan ke polisi usai mencuri ponsel di rumah kos di lingkungan Cilidaya, Kecamatan Cakra Negara, Mataram. Tersangka diketahui masuk ke rumah kos korban dan mengambil ponsel dari jendela saat korban sedang tertidur pulas. Aksi tersangka mencuri diketahui penghuni kos lainnya yang langsung berteriak dan meringkusnya bersama warga sekitar. Bersama tersangka, polisi juga menyita 1 unit ponsel sebagai barang bukti kejahatan. Tersangka ini sempat menggunakan narkoba, jangan sampai ada modus-modus yang lain yang digunakan untuk menggunakan narkoba. Dia merusak pintunya tidak dikunci. Pintu tidak terkunci, dia masuk, setelah itu ketahuan, karena itu bulan puasa ya orang rame ya, ditangkap sama massa, dan alhamdulillah anggota kami respon cepat untuk mengamankan pelaku dan tidak terjadi main hakim sendiri oleh masyarakat. Untuk semaksimal mungkin. Tersangka mengaku nekat mencuri ponsel untuk membeli baju lebaran untuk anaknya. Anakmu berapa? Uangnya untuk apa? Untuk belanja lebaran. Hah? Untuk belanja lebaran. Emang kamu beli apa lebaran? Pakai anak baju lebaran. Oh, baju lebaran anak. Tapi nggak harus nyuri, bro. Ya, Pak. Hah? Oh, jual berapa? Belum dijual. Belum dijual? Masih di tangan. Masih di tangan, diambil. Atas ulahnya, kini tersangka harus mendekam di sel tahanan dan dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman 7 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Kenapa ikut? Puluhan tersangka kasus pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian sepeda motor ditangkap Satuan Reserse Polresta Mataram dalam sebulan terakhir. Sebanyak 32 tersangka diringkus polisi di sejumlah lokasi dengan hasil pengembangan 27 kasus tindak pidana kejahatan yang dilaporkan masyarakat. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita puluhan barang bukti seperti sepeda motor, ponsel, dan uang tunai jutaan rupiah. Polisi menyoroti meningkatnya kasus 3C di kota Mataram yang meresahkan masyarakat selama sebulan terakhir sehingga harus diberantas. Dari 8 tindak pidana yang berhasil diungkap, Polresta Mataram beserta jajaran Polsek mengamankan 31 tersangka dengan 27 kasus dari masing-masing 8 jenis tindak pidana. Untuk Polresta Mataram sendiri yang dilakukan ataupun kegiatan dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Mataram itu kita menangani 8 kasus dengan tersangka 12 orang. Untuk tindak pidana ada berbagai macam, dari khusus untuk ranmor kita ada ungkap pelaku tindak pidana itu yaitu pencurian kendaraan bermotor. Ini ada 8, mohon maaf ada 6. Sedangkan untuk kejahatan keras kita ada ungkap sehubungan dengan 365 yaitu pencurian dengan kekerasan. Rencananya operasi tindak kejahatan curat, curas, dan curanmor akan terus digelar dengan merutinkan patroli dan merespons laporan warga agar kasus kejahatan bisa ditekan untuk mendukung terwujudnya Kamtibmas. Awaludin melaporkan dari kota Mataram. Ratusan warga binaan kelas 2A Mataram mengikuti perekaman KTP elektronik yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
Perekaman dilakukan di lapangan lapas dengan mendata para warga binaan yang tidak memiliki KTP atau yang belum memperbaharui KTP-nya. Petugas lapas mendata dari 1.923 warga binaan, 200 orang diantaranya belum memiliki KTP. Selain untuk pelayanan kependudukan, kegiatan perekaman KTP dilakukan untuk mendukung pemilihan umum tahun 2024 agar warga binaan bisa menyalurkan hak pilihnya. Ya, kita ambil inisiatif yang berdasarkan kebutuhan. Kemarin kami sudah keliling ke sekolah-sekolah dan pondok pesantren dari program kita namanya dari kelas. Kita akan ada tidak hanya karena ini, tapi ini memang momentumnya tepat. Apapun dalam rangka mensukseskan pemilu kita lakukan, termasuk rekaman. Ini hanya untuk warga binaan barat atau ini bisa semuanya dulu kita. Untuk persiapan pemilih tetap nanti. Jadi langkah-langkah yang diambil KPU, kami melakukan usulan nama-nama yang ada di sini, jumlah warga binaan sudah diverifikasi dan masih ada data yang masih belum masuk verifikasi. Alhamdulillah langsung dijemput bola sama Pak KPU bersama Kepala Dinas Dukcapil, beliaunya ini hadir untuk melakukan perekaman. Dinas Dukcapil menargetkan 771 orang warga binaan dapat menyalurkan suaranya pada pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga telur di kalangan peternak di Kabupaten Lombok Timur semakin mahal sejak 2 pekan lalu. Di sentra peternak di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong misalnya, telur ayam dijual Rp50.000 per papan, naik 15% dari harga semula. Sebelumnya harga telur dijual peternak Rp42.000 per papan saat Lebaran lalu. Terus melonjaknya harga telur disebabkan terus naiknya harga pakan yang saat ini sudah menembus Rp515.000 per karung berisi 50 kg. Kenaikan harga pakan yang jauh dari harga normal Rp350.000 sejak sebulan terakhir sangat memberatkan para peternak. Pertama, harga pakan. Tiap minggu kita lihat harganya naik. Gitu. Yang kedua, faktor permintaan tinggi. Itu sih yang saya. Kalau pakan tuh berapa sekarang Bang? Untuk saat ini harga yang saya ambil langsung dari agennya dibawa ke langsung 515 per satu sak. Itu konsentrat. Berapa itu yang per sak itu? Yang per 50 kilo. 50 kilo. Peternak berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengatasi lonjakan harga pangan yang menyulitkan mereka agar harga telur bisa kembali normal. Apa jenis vitaminnya? Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.